Pertama kita koreksi dalam diri ketika banyak musibah terjadi, hujan yang sejatinya kita harapkan menghidupkan tanaman, bebuahan, tumbuhan dan panen yang indah itu sekarang longsor kita temukan di berbagai tempat, banjir bandang, beberapa air meluap, beberapa kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pertanyaan pertamanya, wahum yastaghfirun, di mana orang-orang yang tobat itu? Jadi saya ingin mengajak, ayo kita posisikan, karena saya belum melihat ada yang menyeru sampai dengan hari ini ada orang yang ngajak taubat. Di mana imannya kita? Kaidah pertama bagi insan beriman itu ketika muncul musibah, maka imannya akan tergerak untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, dan skema pertama dalam Quran itu istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mudah-mudahan pengingat ini tidak menjadi hukuman. Coba dikoreksi. Mungkin ada perilaku sekarang ini yang betul-betul harus dievaluasi. Bukan hanya di tempat-tempat yang Allah ujikan dengan musibah itu. Boleh jadi yang terkena gempa reruntuhannya itu syahid di hadapan Allah secara syahid akhirat. Tapi bagaimana kita yang akan berpulang kemudian? Tapi ada perilaku apa juga di sekitaran kita? Baik di tempat itu, di sekitaran kita saat ini. Perbaiki. Boleh jadi ada perilaku-perilaku yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alih-alih yang semua potensi kebaikan bisa kita dapatkan di wilayah negeri yang makmur ini, tapi belum kita rasakan kenikmatan keseluruhannya itu. Maka saya ingin mengajak membuka pertemuan kita di malam ini, perbanyak taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, yang mudah-mudahan dengan itu mengembalikan suasana hati kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan itu rahmat Allah kembali diturunkan kepada kita untuk meraih berkahnya. Ternyata pada satu titik, apa yang Anda hasilkan dari pekerjaan dan masih seragam yang Anda gunakan sampai malam hari itu, pada satu titik itu tidak akan banyak menolong Anda dari hasil pekerjaan Anda itu ketika terjadi suasana yang menyentuh iman kita untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin katakan, kalau Anda berangkat gelap, pulang gelap hanya untuk mengumpulkan dunia, akan tiba pada satu masa, sepersekian detik itu dunia yang Anda kumpulkan selama puluhan tahun menjadi tidak bernilai di hadapan Anda. Dan yang paling bernilai itu istighfar Anda, takbir Anda. Jadi jangan sampai dipaksa dengan hadirnya gempa yang meruntuhkan baru Anda istighfar, astagfirullah ya Allah, Allahu Akbar. Itu kemana aja kalimat itu? Yang dididik dalam sholat selama 5 waktu dibuka dengan Allahu Akbar, tak pernah dikumandangkan misalnya, apa harus dikasih gempa dulu, kasih banjir dulu, kasih longsor dulu, dikasih musibah dulu? Mana istighfar itu? Ya. Mana tawakal kita kepada Allah? Mana taubat kita kepada Allah? Sedangkan skema taubat dalam Al-Quran itu bukan hanya dilakukan saat seorang hamba melakukan maksiat, bukan. Skema taubat itu skema membersihkan diri supaya menjaga suasana hati itu dalam kebaikan. Makanya Nabi SAW mengajarkan sebelum tidur taubat, istighfar 70 sampai dengan 100 kali. Allah menegaskan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat, memperbaiki diri dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dan itu mendamaikan hati, mendatangkan keberkahan. Maka mulai hari ini saya kira hal pertama yang harus dilakukan adalah kita evaluasi dari semua bagian pekerjaan kita. Bukan hanya musibah yang kita rasakan secara luas, boleh jadi ada musibah yang akan menimpa kepada setiap personal, yaitu keberpulangan ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat itu seringkali diucapkan ketika ada orang wafat, kan? Setidaknya jangan Anda selalu kaitkan taubat itu kepada konteks yang sedang kita alami. Ada hujan, ada gempa, ada banjir, ada itu. Setidaknya persiapan sebelum menjemput maut saat kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah segini ke? Amin tuman fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Memang dari awal Allah bikin bumi ini potensinya malah likuifaksi. Potensinya itu melumer. Tamur itu memang maknanya melumer. Dan ketika Allah nyifati bumi wal ardi dzatis sod, sod pun maknanya pecah. Dan Allah tidak sekedar mengatakan pecah, dzatis sod, sifat dasar bumi itu mudah pecah. Jadi kalau dzat itu sifat dasar. Jadi
Meskipun Quran tidak meneliti spesifik kayak para ahli gempa, tapi dari awal Allah ngendikan bumi datis wal ardi datis, bumi adalah berkarakter pecah. Kenapa berkarakter pecah? Karena dari awal bumi ini lempengan-lempengan. Di Quran ya dijelaskan gitu. Wa fil ardi qita'un mutajawirat. Bumi ya kelihatannya banyak, kelihatan satu, sebetulnya dari kit'ah, dari potongan. Ya, kit'ah itu jamaknya qita'. Terus disebut mutajawirat, saling berdampingan. Kalau dalam bahasa Arab berdampingan itu berarti sel-selnya beda. Kalau bahasa Arab bilang sesuatu yang bercampur namanya mukhalatoh, jadi satu. Kalau yang beda jenis namanya mujawarah. Nah, Al-Quran itu bilang wafil arti kita mutajawirat, bumi ini karakternya perpotongan-potongannya karakternya beda. Sehingga memang potensinya bumi ini hancur. Apalagi dari awal memang dipersiapkan mau dihancurin. Makanya nggak usah takut kiamat, memang rencana Tuhan mau dihancurin. Makanya sanggup takwa saja. Kalau ingin menghentikan penghancuran ini tidak bisa. Itu sudah dalam rencana Tuhan pasti di. Makanya kalau orang sufi ditanya, kenapa tidak bangun rumah? Tuhan aja mau rencana ngancurin bumi, kok usah rumah tak tata nanti juga hancur. Ya. Tapi kalau di Islam kota saya ngomong gitu kan dia wah ini orang nggak jelas ini. Kenapa gampang? Karena fa'innal uqula muttarratun ila qabulil haq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Kayak saya berkali-kali ditanya sama seorang kiai, kenapa sih Gus masalah la ilaha illallah kok sampai Nabi ngendikan wa inzana wa insaraku. Siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu suatu saat pasti masuk surga. Meskipun dia pernah zina, pernah maling. Itu jelas teks hadis di Bukhari, di Muslim, wa inzana wa insaraku. Meskipun zina dan ini bukan berarti Nabi melegalkan perzinahan, enggak, ma'adzallah, enggak akan terjadi. Nabi melegalkan perzinahan. Tapi Nabi ingin ngendikan begini. Absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.